Muslim untuk putamong lam tubuh non Muslim nyawa no problem. Ada apa yang disampaikan oleh Bu Kelintang di Ulun Tuan bertentangan. Sudah aja boh. Ini kalau darah itu berasal dari orang Islam. Kalau darah itu berasal dari orang kafir, maka tidak boleh sekali-kali walaupun ketika darurat. Kenapa? Karena darah si kafir apabila masuk ke dalam tubuh si muslim akan menjadi daging. Daging yang tumbuh dari darah si kafir, maka api nerakalah yang berhak untuknya. Dari darah si kafir adalah juzuk daripada tubuhnya. Tubuh si kafir kekal dalam api neraka. Sebagaimana non Muslim kalau masih sehat-sehat baru demam-demam, ambil darah non Muslim transfer dalam tubuh, belum boleh. Tetapi kalau doktor mengatakan sulit untuk diselamatkan, untuk menyelamatkan, Dina Ilun tanya, apakah lebih utama diselamatkan nyawa atau diselamatkan daripada api neraka? Dia orang jauh. Oh, menyana pegang, oh lebih utamakan selamat api neraka, culok darahnya lagi kenal itu. Kita akan lebih mengutamakan. Selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nya kata culok ada buahnya nyampa, jangan qina azabannar. Hana itu qina azabannar. Hai kita berdoa, hana ilok le doa ya. Ni ilok doa lam ka darah awaknya kita mong lah tubuh katanya hana doa le ya lo asa. Walau kata lagi jangan mentong. Penjelasannya pulang belokannya. Hana bidah. Darah kafir dengan darah kita nyonya hana bidah, ada sikit haji hana bidah. Jadi demikianlah dalam masalah penjelasan badanku, hanya hana puta tak tanggapi ni kamu ada dan mohon badanku di pantai barat selatan boleh ditanggapi. Berikutnya, hukum transportasi darah dari orang kafir kepada orang Islam. Darah golongan A, papaknya demita orang keluarga hana, ngan beta sama Islam hana yang na golongan AB cibak orang kafir. Hukum menggunakan transportasi darah dari berbeda agama kepada orang yang dalam yang agama Islam. Oh keadaan menyohana lain darahnya na darahnya. Apakah hukum doktornya bek dah pakai sehingga biar hana transportasi atau jid pakai? Nyawa mungkin lebih suasana audio lah. Abu Kelintang jawab. Abu luntuan leke dengan hormat. Abu Kelintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada permintaan gure. Sebenarnya dalam hal yang sangat peliknya baik ulun tuan tukang jawab, tapi karena memang permintaan ya mau tak mau teman pakon menimbulkan permasalahan dan menimbulkan pertanyaan. Darah non muslim yang sama abi ni juga tak putamong dalam tubuh orang Islam karena beda agama pujiat puhan karena menimbulkan keraguan karena nalafai innal musyrikin najisun nyan innal musyrikin najisun nyan kon najisun najis kon najis yang payah rah atau payah sama pucit najisun nyan iwa gede ba'aqidah amma ba tubuh jih nyan walakat karamna bani adama kepada Allah ka kamu punusia ka kamu pumulia bani adam ada nama bani adam yang suci ude bisuci mayat bisuci juga sama-sama menggunakan darah orang kafir najis, darah dan Islam najis je.
Tapi bukan penggunaan di luar, penggunaan untuk pengobatan atau untuk menguatkan daya gerak tubuh. Dengan kekurangan darah, kurang AB dan sebagainya, maka pemindahan darah non-Muslim ke dalam tubuh orang Islam, no problem. No problem. Yan ban. Apalagi menyo makanan kafe ahli kitabi, kafe ahli kitab, sijit pajuh ahli kitab Islam. Arti makanan kon bujih dagun. Kameng isi ahli kafe kitabi. Ban. Tapi bu kitabi asli. Mekawin dengan kafe kitabi, berkitabi asli. Arti kitabi asli bertatu kuat tarikh inda tujih tamong dalam agama Nasrani sebelum mensoh agamanya. Maka hukum jihad mekawin dengan kafe kitabi parek sadareh lah. Tapi bukan kafe kitabi Indonesia. Yang kafe kitabi Indonesia hanya mengkawin. Bahkan barotha tamang Nasrani selama Belanda jauh Indonesia. Ya barotha tamang Nasrani. Jadi darah non-Muslim untuk putamang dalam tubuh non-Muslim nyawa no problem. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian Abu di Kulintang. Mungkin yang perlu tanggapan dari penyampaian apakah kafir mutlak, harbi, dhimmi ataupun kapan mungkin Abu di Kota Fajar na perlu beri tanggapan bersyut lun walake pada Abu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hanya apa yang disampaikan oleh Bu Kelintang di ulun tuan bertentangan betul. Namun bertentangan itu dah selesaikan. Abu pinanya sebagai juru damai itu. Di mana menurut ulun tuan. Soal bagaimana hukum transplantasi darah dari orang Islam, dari orang kafir kepada orang Islam. Kalau menurut pendapat tuan hukumnya haram dan sekali-kali tidak boleh. Alasannya qala sallallahu alaihi wasallam ayyu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Satu. Yang kedua firman Allah di dalam surat Taubah. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Surat Taubah ayat 7 ayat 67. Sebagaimana kita ketahui darah adalah najis. Lagi yang kali jalan lebu. Memasukkan darah ke dalam tubuh adalah haram kecuali karena darurat untuk menyelamatkan jiwa si pasien. Tetapi dengan kaedah ad-daruratu tutaqaddaru biqadariha. Hanya kaedah hanya bawah. Ini kalau darah itu berasal dari orang Islam. Kalau darah itu berasal dari orang kafir, maka tidak boleh sekali-kali walaupun ketika darurat. Kenapa? Karena darah si kafir apabila masuk ke dalam tubuh si muslim akan menjadi daging. Daging yang tumbuh dari darah si kafir maka api nerakalah yang berhak untuknya. Dari darah si kafir adalah juzuk daripada tubuhnya. Tubuh si kafir kekal dalam api neraka sebagaimana dijelaskan Allah di dalam firman atau ayat yang di atas. Maka janganlah gara-gara daging yang tumbuh dari darah si kafir atau sampai mati si kafir nanti terbawa darah itu terseret si muslim ke dalam api neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillah. Yang kementau ni ulun tuan yang almah yang pulang Mbak Moderator memang kamu pok ulun tuan ngon Abu Kelintang. Mana juru damainya? Kemudian karena apa yang disampaikan oleh Abu di Kelintang dengan Abi di Kota Fajar, apakah karena memang jarak tadang tentang mantu atau memang tak dekat pi mantu? Maka dalam halnya jalan satu-satunya adalah
Abu di Belam Ladih untuk cok jalan tengah. Kepada Abu Lunduan Leke untuk cok jalan tengah. Bacut ile baklun siat dang kemari Abu di Belam Ladih. Bacut apa yang dipegah li Abu di Kuta Fajar nyan betul. Ada ulun tuan lagi nyancit, tetapi hukum darurat untuk menyelamatkan nyawa. Ad-daruratu tubihul mahdurat, nyan cerita untuk selamat nyawa. Jangan dulu darah dimasukkan tidak melalui mulut, melalui suntik atau transformasi melalui jarum. Bangkai saja boleh dimasukkan melalui mulut demi menyelamatkan nyawa. Jadi inilah pengertian ad-daruratu tubihul mahdurat. Maka ad-daruratu tubihul mahdurat itu tidak berlaku untuk obat-obatan iaitu yang wate kamu gambar-gambar tahunnya ni yak suntik lang kampung punai kan imunisasi. Jadi imunisasinya hanjilo dalam ad-daruratu tubihul mahdurat pakon karena yak suntik rata urang aju. Sedangkan yang akan terkena penyakit belum tentu. Kecuali diserang oleh semacam penyakit. Lagi zaman asyik bunga. Zaman asyik bunga. Yang sawa yang kaikap oleh asyik bunga. Yang jiat baju. Ati asyik hitam. Wakabdu kalbil aswad yang fa'u li'iddatil kalbil junun. Hati anjing hitam sangat ampuh untuk antisipasi bisa yang digigit anjing gila. Tetapi boleh makan daging anjing hitam siapa saja yang sudah digigit oleh anjing. Tapi zaman anjing gila lalu dikeluarkan fatwa melalui Dinas Kesehatan. Semua harus makan anjing makan hati anjing hitam bila digigit anjing gila supaya tidak infeksi. Ini belum halal untuk semua masyarakat. Yang boleh yang disebut darurat siapa yang digigit oleh anjing gila. Begitu juga transfer darah non muslim. Kalau masih sehat-sehat baru demam-demam, ambil darah non-muslim transfer dalam tubuh, belum boleh. Tetapi kalau doktor mengatakan sulit untuk diselamatkan, ini sudah betul-betul darurat. Cari hana medebeg yang saban darah kecuali bak non-muslim. Nya darah non-muslim silakan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lu dah kapile jawabannya tengah mupok ile akalan tiu dah berdepan kan. Hanya lu tanggapi haba Abu di Kerintang bono kepegah muyoka darurah kena menjadi aja darah di kape terjaga untuk menyelamatkan orang. Dina ini lu tanya, apakah lebih utama diselamatkan nyawa atau diselamatkan daripada api neraka? Nyawa jawab. Oh menyana pegah lebih utamakan selamat api neraka culok darahnya lagi kenal lagi. Kita akan lebih mengutamakan selalu doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nya kata culok dah buahnya nyampa jangan qina azabannar. Hana item qina azabannar. Hai ada doa hana ilok le doa. Ni lo doa lam ka darah awaknya ita mong la tubuh katanya hana doa li ya lo asa. Walau asa lagi nyan mentong. Penjelasan nyan pulang ba kaji Abu Jabu. Ya, dengan penjelasan Abu di Kuta Fajar 2 kali, penjelasan Abu di Kelindang 2 kali, semakin nambah yang bawa yang jadi penengah adalah Abu Belam Ladih.
Maka karenanya Abu untuk mengambil masing-masing penjelasan yang akan disampaikan oleh dua Abu. Kepada Abu untuk mengambil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara kagak putang ulun tuan. Teman utangnya bawa teh bayu. Tapi kagak percepatan bayu. Teman insyaAllah ada melarap itu tuan bayu hati. Menurut ulun tuan, hanya bida antara yang kebegar oleh dua golek katanya hanya bida. Ya, Saban yang kebegar lewat katanya dari pantai barat selatan Butoi. Yang kebegar lewat katanya dari pantai timur Butoi sih. Kedua Butoi. Ya, jadi mereka kedua Butoi. Cuma dalam penyampaian tang-tang tak dengar dia katanya mau pakai kon. Hana mau pakai Butoi mandua. Butoi mandua. Apabila memerlukan nyanyi pokok. Apa memerlukan kun doktor. Memerlukan kun doktor. Ya, puas boleh ayo, puas boleh ubud. Itu namanya hajat. Ya, untuk rasa ada kaedah usul fiqh laganya mesti. Ya, laganya mesti. Jadi maka oleh kerenanya ke, God putun mati, God putun melarat. God mengabek truk mati atau mengabek truk melarat. Nyambaknya mengusut. Bak pokok ji zarar. Menyotikanya hana pubata bunuh kara. Hana pertama darah. Ya, red segi ngaji hana bida. Darah kafe dengan darah. Kita nyonya hana bida. Red segi ngaji hana bida. Jadi demikianlah dalam masalah penyesalan badanku. Ya, hana puta tak tanggapi ni. Kamu ada dan tuan mohon badanku di pantai barat selatan boleh juga tanggapi. Tuan mohon pantai timur boleh juga tanggapi. Kamu ada. Kalau saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tengku dan jamaah sekalian, itulah kira-kira jalan yang akan disampaikan oleh Abu Bandua-dua kata-tua ke Abu Kulun sahih. Apa yang disampaikan oleh Abu Kuta Fajar juga sahihun. Dan apa juga yang disampaikan oleh Abu Kelintang juga itu sahihun. Cuma sahihun yang Abu Kelintang Abu adalah pantai timur. Dan sahihun Abu di Kuta Fajar adalah arah barat, pantai barat. Mempertempatkan masing-masing. Dan pada akhirnya Abu nutup baik hinan terpersoal kali. Ini adalah merupakan kunci. Ini dengan karenanya, dengan berakhirnya penjelasan yang jangkut transportasi darah, maka pada orangnya jam adalah 20 menit acara pembahasan insya-Allah selesai. Mudah-mudahan merupakan tambahan ilmu kepada kita sebagai jamaah peserta, dan yang kita harapkan mudah-mudahan dari poin pertama dua yang lebih penting, mudah-mudahan beriktitamang di dalam ketentuan secara kebersamaan, yaitu ditemang di dalam ketentuan yang diperlakukan oleh pemerintah di daerah masing-masing. Demikian dan terima kasih. Dan akhirnya acara luntuan kembalikan kepada Tengku Panitia untuk mengakhiri acara yang telah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.